Shalom, haleluya. Kasih karunia dan kebenaran adalah satu. Yohanes 1 ayat 17 berkata, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tuhan melihat kasih karunia, kemurahan yang tidak kita upayakan, dan kebenaran sebagai satu hal dan hal yang sama. Perhatikan, Yohanes 1 ayat 17, bahwa kasih karunia dan kebenaran ada di sini, yang sama dan berasal dari Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunani, kasih karunia dan kebenaran merujuk pada satu unit tunggal dan harus diikuti oleh kata kerja tunggal yang diterjemahkan sebagai datang. Dengan kata lain, di mata Tuhan, kasih karunia dan kebenaran adalah sinonim. Kasih karunia adalah kebenaran dan kebenaran adalah kasih karunia. Kadang ada yang mengatakan pada saya, memang baik jika Anda mengkhotbahkan kasih karunia, tetapi kita juga harus memberitahukan orang tentang kebenaran. Ini yang membuat seakan-akan kasih karunia dan kebenaran adalah dua hal yang berbeda. Walaupun sesungguhnya keduanya adalah satu dan sama. Kita tidak dapat memisahkan kebenaran dari kasih karunia dan memisahkan kasih karunia dari kebenaran, karena keduanya disatukan dalam pribadi Yesus. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia dan kebenaran datang bersama melalui pribadi dan pelayanan Yesus. Kasih karunia bukan doktrin atau pengajaran. Kasih karunia adalah pribadi Yesus. Ini bertentangan dengan hukum Taurat yang diberikan melalui Musa di Gunung Sinai. Kita dapat melihat Tuhan sangat tepat dalam berurusan dengan kedua perjanjian itu dan tidak mencampur adukkan keduanya. Kasih karunia datang melalui Yesus. Hukum Taurat diberikan melalui Musa. Yesus tidak datang untuk memberikan kepada kita lebih banyak hukum lagi. Ia datang untuk memberikan kepada kita kasih karunia-Nya yang tidak kita upayakan, yang adalah kebenarannya. Ingatlah, setiap kali kita membaca kata kasih karunia dalam Alkitab, kita langsung menerjemahkannya sebagai kemurahan Tuhan yang tidak kita upayakan. Karena itulah artinya. Anugerah datang. Memberi adalah satu hal, tapi datang adalah hal lain. Saya dapat memberikan rekaman khotbah saya ini kepada Anda daripada datang kepada Anda. Contoh, Anda melihat lewat YouTube atau Instagram rekaman ini. Namun jika saya datang kepada Anda, ke rumah Anda, atau ke gereja Anda, atau ke kota Anda di ibadah, itu bersifat pribadi. Hukum diberikan melalui Musa, tapi kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Artinya, ini pribadi buat saudara. Semua agama adalah tentang manusia yang mencoba menjangkau Tuhan dengan disiplin dan perbuatan baik. Tapi dalam Injil Yesus Kristus, Tuhan turun ke tempat kita untuk mengangkat kita ke tempatnya. Inilah yang membedakan Yesus satu-satunya jalan. Saudaraku, dengarkan baik-baik. Semua agama mengajar bagaimana upaya diri sendiri untuk menjangkau Allah. Dan semua jalan seperti itu tidak menuju kehidupan. Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya, jalan ke surga hanya satu, lewat Yesus saja. Tidak ada yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Tuhan Yesus datang secara pribadi untuk mati bagiku dan membebaskanku dari dosa, perbudakan, dan kematian kekal. Aku berterima kasih karena Ia tidak datang untuk memberikan lebih banyak hukum lagi kepadaku, tapi untuk memberikan kepadaku kemurahan-Mu yang tidak kuupayakan, yang adalah kebenaran-Mu. Hari ini aku telah diangkat dan kedudukan bersama Kristus di sebelah kanan Bapa di surga. Semua karena kasih karunia yang datang. Amin. Renungkan, Yesus tidak datang untuk memberikan lebih banyak hukum lagi. Ia datang untuk memberikan kepadamu kasih karunia-Nya yang tidak perlu engkau upayakan, yang adalah kebenarannya. Haleluya. Amin.